warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini aku mau buat skala prioritas untuk kebutuhan rumah tanggaku. Menurutku, skala prioritas ini penting banget, apalagi untuk pendapatan dan pengeluaran keluarga yang tidak selalu sama setiap bulan. Jadi, dengan adanya skala prioritas ini diharapkan akan mempermudah kita sebagai ibu rumah tangga mengatur keuangan rumah tangga tentunya. Sebelum itu, aku mau list dulu apa saja sih kebutuhan rumah tanggaku. Kebutuhan rumah tanggaku aku bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada kebutuhan pokok, kedua kebutuhan jangka pendek, dan yang ketiga adalah kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di sini adalah kebutuhan yang setiap bulannya wajib dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, nanti bisa berdampak pada pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan pokok rumah tangga aku meliputi belanja bulanan, listrik, wifi atau pulsa, asuransi, belanja harian, dana sosial, dan transportasi, yaitu untuk bensin. Selanjutnya, untuk kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan jangka pendek. Di kebutuhan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rutin rumah tangga, yaitu bisa berupa tabungan dalam kurun waktu kurang dari setahun. Di sini meliputi tabungan pajak motor, tabungan hari raya atau lebaran, dana untuk orang tua, dan untuk SPP anak. Untuk tabungan pajak bisa digunakan untuk membayar pajak motor, dan sisanya bisa dialokasikan untuk tambahan servis, sehingga kedepannya menjadi lebih ringan. Begitu pula untuk tabungan lebaran. Untuk SPP anak, aku masukkan di kebutuhan jangka pendek karena biasanya aku bayarnya sekaligus untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Kebutuhan yang terakhir yaitu untuk kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan ini ditujukan untuk investasi atau tabungan masa depan. Di sini antara lain tabungan sekolah anak dan tabungan keluarga. Selain itu ada dana darurat dan untuk arisan. Jadi arisan ini ketika kita dapat arisan bisa langsung dialokasikan ke tabungan keluarga. Untuk tabungan keluarga di sini ditujukan untuk membangun atau merenovasi rumah nantinya. Walaupun cuma sedikit, insya Allah nanti akan terkumpul jika kita menabungnya secara rutin. Walaupun nominalnya tidak banyak, setidaknya ada uang yang kita sisihkan agar kita lebih semangat lagi untuk menabung. Semoga segera dikabulkan dan selalu dimudahkan. Doakan juga ya teman-teman. Amin. Setiap keluarga pasti memiliki jenis kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk itu, untuk plot-plot atau pos-pos kebutuhan tersebut bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan keluarga kalian masing-masing.
Nah, untuk urutan skala prioritasnya, nomor 1 belanja bulanan, kemudian nomor 2 untuk listrik atau wifi atau pulsa, ketiga asuransi, keempat belanja harian, kelima dana sekolah yaitu untuk SPP bulanan, yang keenam transportasi untuk beli bensin, yang ketujuh dana sosial yaitu untuk zakat, 8 untuk orang tua, 9 dana tabungan lebaran atau hari raya, kemudian yang ke-10 adalah dana sekolah atau tabungan sekolah jangka panjang, 11 dana keluarga, 12 pajak, kemudian 13 arisan, dan yang terakhir adalah dana darurat. Untuk penggunaan skala prioritasnya yaitu ketika kebutuhan sedang banyak dan pemasukan kita berkurang dari bulan-bulan sebelumnya, budget kebutuhannya bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan mulai dari urutan paling bawah, begitu seterusnya sampai tercapai sesuai dengan budget bulanan yang diharapkan. Skala prioritas ini yang aku buat sesuai dengan kebutuhan keluargaku ya teman-teman. Mungkin keluarga lain atau keluarga teman-teman semua mempunyai skala prioritas yang berbeda dari yang aku jelaskan. Tetapi itu nggak masalah karena kebutuhan tiap keluarga kan belum tentu sama. Yang terpenting adalah kita bisa mengatur keuangan keluarga dengan bijak agar tercukupi semua kebutuhan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yang paling penting adalah terhindar dari hutang tentunya. Amin. Sekian video kali ini. Maaf kalau masih banyak kekurangan ya. Sekedar sharing aja, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.